Assalamualaikum Sobat Football United ya. Manchester United mendapatkan kemenangan sebelum jeda internasional. Kemenangan ini juga membalikkan situasi sementara ini ya, karena sebelumnya Manchester United ini kan kalah menghadapi Brentford, tapi ketika menghadapi Sunderland di kandang sendiri mampu meraih 3 poin, 2 gol dan juga clean sheet. Hasil yang menurut gua ya, melihat segala dinamika gejolak yang terjadi di Manchester United, hasil yang kurang lebih menyenangkan. Dari sisi permainan juga menurut gua cukup menghibur. Kalau kita berbicara terkait dengan kritik, kita berbicara terkait dengan kekurangan ini dan itu, ya tentu saja selalu ada dan memang masih ada ya. Karena Manchester United sendiri memang menurut gua masih dalam tahap proses dari mengimplementasi permainan yang katakanlah yang bagus, yang bisa memberikan hasil positif secara lebih stabil, tapi Manchester United masih belum ada di titik itu ya. Terlihat juga bagaimana perjalanan musim ini masih naik dan turun. Tapi balik lagi dari pertandingan menghadapi Sunderland, mudah-mudahan bisa menjadi fondasi lah untuk Manchester United bergerak ke pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dengan kemenangan menghadapi Sunderland, ya ini menghindarkan Manchester United terpuruk di papan klasemen yang lebih bawah lagi, tapi justru ini bisa mengangkat ya Manchester United terus menjaga peluang dan juga jarak dengan zona kompetisi Eropa. Oke, gue sudah berbicara banyak di review pertandingannya di video yang sebelumnya. Kali ini gue akan seperti biasa nih rating pemain Manchester United. Langsung saja, gue akan mulai dari lini depan dulu nih. Benjamin Sesko. Berbeda dengan pertandingan-pertandingan lainnya, gue menilai Benjamin Sesko yang mencetak 1 gol di pertandingan ini diberi tugas yang berbeda, di mana kalau gue lihat dari posisi rata-rata dari Benjamin Sesko, dia berbeda dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya, di mana dia lebih sering ngepost di jantung pertahanan lawan. Di pertandingan menghadapi Sunderland, Benjamin Sesko cukup rajin turun ke lapangan tengah, dan ini menambah tenaga ya di lapangan tengah, sehingga Manchester United bisa menurut gue bukan cuma mengimbangi, tapi beberapa kali juga mengungguli, terutama di babak pertama. Keadaan di lini tengah, pertempuran menghadapi pemain lini tengah dari Sunderland ya. Tampil 90 menit, ada 1 gol, 1 shot on target, 2 umpan kunci, ada 15 kali duel yang dilakukan oleh Benjamin Sesko. Jadi memang sangat aktif sekali Benjamin Sesko ini dalam melakukan duel, terutama di lini tengah ya. Tapi ada umpan akurasi yang hanya 64%, dan ini menurut gue merupakan sesuatu yang katakanlah tidak bagus ya. Ada 1 interception, ada 3 tackling, 2 clearance. Sangat aktif sekali Benjamin Sesko ini untuk merebut bola dari tim lawan. Usaha yang cukup oke di pertandingan ini, gua beri dia nilai 7 di pertandingan ini ya. Bryan Mbeumo 77 menit, ada 1 assist, 1 shot on target, 1 off target. Ada peluang di babak pertama masih bisa ditepis, tapi ada beberapa situasi di babak kedua utamanya ya, di mana dia menurut gua ada shooting dengan kaki kiri yang melebar, padahal ada beberapa rekan ya di dekat Bryan Mbeumo yang mungkin bisa disodori bola pendek, termasuk juga Ahmad pada saat itu ada di dekat Bryan Mbeumo, tapi dia mengambil keputusan yang salah dan eksekusi juga yang tidak bagus di sana. 1 umpan kunci, 82% passing akurasi, 7 duel di sana. Gue pikir di babak pertama, terutama di babak pertama, Bryan Mbeumo bersama dengan Ahmad ya di sisi kanan Manchester United ini menjadi ya salah satu pemain yang berbahaya sih ya, dengan pergerakan-pergerakan dilakukan, dan akhirnya dia bisa memberikan 1 assist. Namun demikian di babak kedua gue menilai ada penampilan yang lumayan drop nih dari Bryan Mbeumo, sehingga di pertandingan ini gue beri dia nilai 6. Bahkan gue nilai, gue perkirakan tadinya Cunha ini akan masuk menggantikan Mbeumo, bukan menggantikan Mason Mount, karena memang ada penampilan yang cukup drop menurut gue ya di babak kedua dari Bryan Mbeumo jika dibandingkan di babak pertama.
Sehingga sekali lagi gue beri dia nilai 6 walaupun dia memberikan 1 assist di babak pertama. Mason Mount 1 gol 65 menit. 1 shot on target, 1 umpan kunci, 84% passing akurasi. Pergerakan dari Mason Mount luar biasa menurut gue di sisi sebelah kiri Manchester United ya. Baik itu di lapangan tengah maupun juga di area penyerangan. 1 gol diciptakan, gol pembuka yang sangat penting menurut gue di pertandingan tadi, membuat Manchester United tampil lebih percaya diri di pertandingannya. Dan ya gue pikir Mason Mount menjadi pemain juga yang cukup cerdik di pertandingan tadi, mengancam juga dan cukup stabil di babak pertama dan juga di babak kedua menurut gue. Di babak kedua mungkin agak sedikit kurang agresivitasnya, tapi tetap dia ini menurut gue dengan segala pergerakannya, dengan perebutan bola juga yang dilakukan. Dan tadinya gue pikir Cunha akan masuk menggantikan Mbeumo, bukan menggantikan Mason Mount. Tapi asumsi gue Mason Mount ini seperti kayak dalam tanda kutip diamankan ya. Tentu saja ada riwayat cedera yang harus diperhatikan ya untuk Mason Mount ini, sehingga mungkin ditarik lebih awal. Gue beri dia nilai 7 di pertandingan tadi. Bergerak ke pemain tengah, gue akan mulai dari Ahmad. Ahmad tampil 90 menit. Babak pertama menurut gue luar biasa penampilan dari Ahmad. Pergerakannya sangat baik, duel-duel yang dimenangkan, perebutan bola juga cukup meyakinkan. Sangat mobile menurut gue pergerakan dari Ahmad di sisi kanan Manchester United, baik itu di zona serang maupun di zona bertahan. 100% passing akurasi dari Ahmad. Ada 3 umpan kunci, 1 shot on target, 1 off target. Ada yang on target tapi masih bisa di save oleh kiper Sunderland. Ada 14 kali duels di mana 8 berhasil dimenangkan. Ada 2 clearance, 2 tackling, dan 2 dia menghalangi dribble dari lawan. Menurut gue fantastis penampilan dari Ahmad di pertandingan tadi. Gua beri dia nilai 8. Bergeser ke Casemiro, 85 menit ya. 81% passing akurasi, tidak ada umpan kunci, 2 kali umpan panjang yang dilakukan tapi tidak berhasil. Ada 7 duel, 5 berhasil dimenangkan. Casemiro di babak pertama dia tampil lebih bagus, lebih oke, tapi di babak kedua ada penurunan dan gue curiga ini terkait dengan situasi fisik dari Casemiro. Ada peluang juga yang didapatkan oleh Casemiro, sebuah shooting tapi tidak menemui sasaran. Secara keseluruhan menurut gue Casemiro ini menambah tenaga di lapangan tengah, terutama di babak pertama, tapi ketika masuk di babak kedua ada penurunan kualitas di sana. Gue beri dia nilai 7 dan Casemiro ini juga mendapatkan 1 kartu kuning. Bruno Fernandes 90 menit, 3 umpan kunci, 78% passing akurasi. Ada 4 umpan panjang yang dilakukan, 2 yang berhasil, ada 2 crossing, 1 yang berhasil, 1 shot on target, 1 off target, 1 shot yang terblok. Ada placing yang luar biasa di babak pertama tapi masih bisa ditepis oleh penjaga gawang dari Sunderland ya, Roofs, dan bolanya membentur mistar gawang. Bruno Fernandes secara keseluruhan masih menjadi pemain yang vital menurut gue. Tapi ada hal yang berbeda antara babak pertama dan juga di babak kedua. Di babak pertama di awal ya, dia nampaknya tampil cukup dalam di jantung pertahanan Manchester United. Tapi ketika dia bergerak lebih ke tengah, apalagi lebih ke depan ya, nampak di sanalah atribut utama, kapasitas utama, kemampuan ataupun juga skill dari Bruno Fernandes ini muncul. Di babak kedua pun juga demikian. Tapi semacam kayak ada kekurangan tenaga di babak kedua, atau mungkin juga Manchester United yang sudah unggul 2-0 tampil lebih hati-hati, sehingga ya menurut gue tidak seberbahaya babak pertama. Keadaan yang dibuat juga dan dikreasi oleh Bruno Fernandes. Namun demikian gue melihat bahwa ya Bruno masih sangat menjadi inspirasi di pertandingan tadi. Sempat gue pikir dia akan digantikan oleh Kobbie Mainoo, tapi ternyata Ruben Amorim lebih memilih untuk Bruno Fernandes tetap berada di pertandingan tadi sampai dengan menit terakhir ya. Gue melihat dari heat maps bagaimana Bruno Fernandes ini lebih didorong ke depan, terutama di sebelah kiri dan juga beberapa kali di sebelah kanan, sangat mobile sekali. Gue pikir Bruno juga memiliki pertandingan yang bagus tadi. Gue beri dia nilai 7. Diogo Dalot di sisi sebelah kiri
lemparan ke dalamnya mengawali gol kedua dari Manchester United. Ada 82% passing akurasi, 2 crossing, 1 long balls tapi berhasil 100%, berarti ada 3 duels yang dilakukan. Well, Diogo Dalot gue beri dia nilai 6. Tampil tidak stabil menurut gue. Ada beberapa aksi, ada beberapa situasi di mana dia bisa tampil bagus mengawal daerahnya, tapi banyak juga misalnya kontrol bola yang nggak pas ataupun umpan yang bisa dikatakan agak sedikit asal-asalan ya, sehingga ya dinamikanya terlalu atau gejolaknya terlalu naik dan turun di pertandingan tadi. Gue beri dia nilai 6. Leny Yoro 85 menit tampil sebelum digantikan oleh Harry Maguire mengawal center back Manchester United sebelah kanan. Ada 3 clearance, ada total 4 duel, 3 berhasil dimenangkan, 80% passing akurasi, ada 3 long ball yang diusahakan tapi tidak berhasil. Ada beberapa inisiatif juga dilakukan oleh Leny Yoro ya, masuk ke daerah pertahanan dari Sunderland, dan menurut gua ini bagus, menunjukkan dia juga percaya diri dengan konsep permainan tadi. Gue beri dia nilai 7. Matthijs de Ligt gue beri dia nilai 8. Warrior, pejuang, pendekar mungkin di lini belakang Manchester United, fantastis. Ada 7 duel, 5 berhasil dimenangkan, 86% passing akurasinya, membuat rasa aman betul di lini pertahanan Manchester United. Matthijs de Ligt di pertandingan tadi membaca situasi, membaca bola di babak kedua ketika ya sesama alumni dari Ajax ya, Bryan Brobbey dimasukkan. Luar biasa Matthijs de Ligt menunjukkan keseniorannya sesama alumni Ajax dan juga sama pemain Belanda. Luar biasa sekali bagaimana dia memotong juga, memenangkan duel, fantastis. Gue beri dia nilai 8. Luke Shaw di pertandingan tadi hampir sama seperti Diogo Dalot, ada dinamika naik dan turun di pertandingan tadi untuk seorang Luke Shaw. 85% passing akurasi, ada 7 duels yang dilakukan. Ada beberapa situasi dia ini terkesan terlambat ya dalam berusaha untuk menutup pergerakan lawan. Namun demikian dia membuat 2 clearance, 1 interception, 2 tackling, dan juga 1 usaha untuk menghentikan dribbling dari tim lawan. Gua beri dia nilai 6. Dan man of the match di pertandingan tadi menurut gua adalah Senne Lammens. 90 menit. Ada 2 high claims ya. Save dari seorang tendangan dari Granit Xhaka di babak pertama, fantastis bagaimana dia juga secara jeli menurut gua menutup pergerakan dari pemain-pemain Sunderland. Ada situasi 1-on-1 juga berhasil di tepis ya oleh Senne Lammens di babak kedua. Ada bola-bola crossing yang cukup bagus menurut gua. Ini hal yang sebenarnya harusnya dilakukan oleh kiper Manchester United, memberikan rasa aman. Dalam beberapa situasi atau periode sebelumnya ini tidak terjadi, tapi tadi luar biasa menurut gua, betul-betul membawa ketenangan. 41% passing akurasinya tidak jelek ya untuk seorang kiper menurut gua. Ada long balls yang sangat sering dilakukan, 38 kali dicoba oleh Senne Lammens. Aerial duelsnya 100%. Gue beri dia nilai 9 di pertandingan tadi. Bukan hanya penampilan, tapi gue juga menilai bagaimana ini adalah debut dari Senne Lammens. Tapi dia bisa menggenggam, dia bisa menguasai itu semua, baik di babak pertama maupun juga babak kedua. Fantastis. Ini yang dibutuhkan oleh Manchester United, penjaga gawang seperti ini. Sekarang tinggal bagaimana dia bisa konsisten ya, karena ya sangat penting untuk konsisten, terutama bagi penjaga gawang. Dia tampil bagus di pertandingan tadi, luar biasa, fantastis, tapi ini harus terus dilanjutkan ya, karena konsistensi, rasa aman seperti inilah yang dibutuhkan oleh Manchester United. Patrick Dorgu, gua beri dia nilai 6, tampil 26 menit, ada 5 duels, 3 berhasil dimenangkan, 1 umpan kunci, passing akurasinya tidak bagus, hanya 67%. Dan apakah ada crossing yang dilakukan? Menurut catatan yang gue dapatkan ini tidak ada crossing yang dilakukan oleh Patrick Dorgu. Gue beri dia nilai 6 ya. Tidak menambah kualitas ketika dia masuk menggantikan Diogo Dalot di sisi kiri Manchester United. Matheus Cunha tampil 25 menit, gue beri dia nilai 6, menggantikan Mason Mount. Gue nilai Mason Mount tampil lebih baik daripada Matheus Cunha. Di sana ada 1 shot on target tapi tidak begitu keras tendangannya. 83% passing akurasinya. Tidak ada umpan kunci yang dilakukan oleh Matheus Cunha.
Ya, gue menilai memang ada penurunan kualitas dibandingkan dengan Mason Mount, tapi mungkin ini juga apa ya, karakter gitu ya dari pemain yang diturunkan oleh Sunderland, nampaknya memang lebih cocok dihadapi gaya seperti Mason Mount. Matheus Cunha menurut gue lebih cenderung mudah dihentikan oleh lini belakang dari Sunderland. Dan pemain terakhir yang akan gue beri rating yaitu adalah Kobbie Mainoo, tampil 13 menit, gue beri dia nilai 6 ya, passing akurasinya 100%, luar biasa. Tapi ya tidak banyak menurut gue menaikkan kualitas, terutama kualitas serang bagi Manchester United. Dia sendiri masuk menggantikan Bryan Mbeumo yang nampaknya kehabisan bensin di sana. Tapi Kobbie Mainoo sendiri tidak terlalu banyak lah, tidak terlalu telak memberikan perbedaan kualitas, terutama di sisa 13 menit waktu normal tadi. Harry Maguire dan juga Manuel Ugarte tidak gue beri rating karena tampil kurang dari 10 menit. Dan bagaimana dengan Ruben Amorim? Gue beri Ruben Amorim nilai 7 di pertandingan ini. Dari pemilihan komposisi menurut gue oke, ya. Berani memilih Mason Mount, berhasil. Bahkan Mason Mount menciptakan gol, dan Cunha tidak tampil lebih baik daripada Mason Mount. Lebih memilih Leny Yoro dibandingkan dengan Harry Maguire, menurut gue juga pas. Tidak punya pilihan banyak di center back sebelah kiri, lebih memilih Dalot daripada Dorgu. Menurut gue itu situasi yang sama saja. Tapi bagaimana lebih memilih Diallo ya, Amat ditempatkan di wingback sebelah kanan, menurut gue ini keputusan yang pas, yang bagus. Menurunkan Senne Lammens di pertandingan ini menurut gue juga pas. Strategi menarik Sesko lebih ke lini tengah, menurut gue ini juga bagus. Dan pada akhirnya Manchester United mendapatkan 3 poin, 2 gol dan juga clean sheet. Kredit juga harus diberikan menurut gue kepada Ruben Amorim. Dan di akhir video ini ya, dengan penampilan Manchester United seperti tadi, ya ini menimbulkan kembali pertanyaan, apakah memang sistem permasalahannya atau attitude di atas lapangan adalah problem utamanya? Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.